Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dwi Ramadhani dengan NIM 21041620908 dari Offering Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Saya membuat video ini guna untuk melengkapi tugas UAS Ekonomi Makro 1 yang diampu oleh Bapak Agung Haryono. Saya akan membahas tentang kasus barang publik. Sebelum saya membahas tentang kasus barang publik, mari kita cari tahu tentang apa sih sebenarnya barang publik tersebut. Barang publik adalah barang yang didapat memberikan manfaat kepada sebagian besar penggunanya atau konsumennya, meskipun pengguna atau konsumen tidak membayar. Orang-orang tidak dapat membatasi orang lain untuk menikmati barang publik tersebut secara gratis. Pemerintah menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Mereka tersedia untuk umum dan tidak secara eksplisit ditujukan untuk kelompok orang tertentu. Ketika seseorang menggunakannya, itu tidak akan menghentikan orang lain untuk menuai manfaat dari barang publik tersebut. Karakteristik barang publik yaitu non-viral. Non-viral berarti untuk setiap tingkat produksi tertentu, biaya marginal untuk menyediakan kepada konsumen tambahan adalah nol. Yang kedua adalah non-eksklusif, yaitu orang dapat dikecualikan dari mengonsumsi barang. Contoh dari barang publik yaitu 1. Jalan raya. 2. Lampu lalu lintas. Yang ketiga adalah jembatan. Yang keempat adalah saluran air. Yang terakhir adalah pertahanan nasional. Berikut adalah contoh kasus nyata, yaitu kerusakan jalan yang termasuk barang publik diakibatkan oleh pendistribusian suatu perusahaan. Dari video tersebut, terlihat bahwa jalan tersebut rusak parah, seperti berlubang.
dan bila terkena air hujan akan menimbulkan genangan air yang pastinya akan mengganggu atau bahkan membahayakan pengguna jalan. Sehingga jalan tersebut akan sangat mengganggu transportasi masyarakat yang ingin melewati jalan tersebut. Di sisi lain, kerusakan jalan juga mengakibatkan terganggunya perekonomian warga setempat. Bila jalan bagus, produsen memanfaatkan jalan sebagai prasarana untuk mendapatkan bahan baku maupun pemasaran. Distributor yang kita ketahui juga memanfaatkan jalan untuk mengangkut barang dagangannya ke pengecer ataupun para pedagang. Sementara konsumen mendapatkan keuntungan dari kualitas jalan yang baik dengan akses yang mudah. Hal tersebut sulit untuk terwujud atau bahkan tidak bisa terwujud apabila jalan yang biasa dilewati oleh warga setempat mengalami kerusakan. Terlebih, kerusakan tersebut terlihat sangat parah, seperti video yang di atas. Jalan tersebut rusak karena digunakan sebagai mobilitas beberapa perusahaan penambangan batu setempat. Akibatnya, banyak truk-truk pasir dan tidak jarang juga truk-truk besar melewati jalan tersebut untuk kegiatan pendistribusian batu dan mengirimkan alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan. Dan jalan tersebut menjadi rusak. Sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Tetapi perusahaan penambangan batu setempat juga harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh mobilitas kegiatan ekonomi perusahaannya. Akibat yang terjadi jika jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki adalah 1. Bisa menyebabkan kecelakaan karena pengguna jalan tidak mampu mengontrol kendaraan untuk menghindari jalan yang rusak. Kedua, terhambatnya mobilitas masyarakat sebagai pengguna barang publik. Yang ketiga, kerusakan jalan juga dapat mempengaruhi laju perekonomian warga setempat. Jalan yang rusak menjadikan arus transportasi barang dan manusia terhambat. Juga dapat mengakibatkan biaya operasional kendaraan menjadi bertambah karena kerusakan bagian kendaraan akibat beban dan jalan yang bergelombang dan berlubang. Keempat, penyaluran jasa akan terhambat. Lalu, apa sih solusi yang bisa dapat digunakan untuk mengatasi masalah
ini, saya memberikan beberapa solusi untuk kasus tersebut. Yang pertama adalah, sebagai pemilik perusahaan, sudah menjadi kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonominya. Perusahaan harus bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan tersebut, seperti membayar pajak dan memperbaiki jalan yang rusak. Yang kedua, pemerintah juga harus melakukan pemeriksaan berkala pada jalan tersebut, agar bila terjadi kerusakan jalan, bisa dengan cepat teratasi. Yang ketiga, warga setempat juga diperlukan untuk berkontribusi aktif dalam perawatan jalan, seperti membayar pajak. Dengan membayar pajak, akan menambah APBN yang bisa digunakan sebagai biaya pemeliharaan barang publik, terutama jalan. Demikian penjelasan yang saya berikan tentang analisis kasus barang publik, yaitu kerusakan barang publik, yaitu jalan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi perusahaan penambangan batu. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau informasi yang salah, saya memohon maaf yang sebenar-benarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.